Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas dan kita bakalan, pokoknya bahas tentang Ultraman Z. Tapi gue nggak dari episode 4, karena sekarang udah episode 4. Gue pengen ngejar ketertinggalan gue dulu dari sekarang, jadi gue sekarang bahas episode kedua dulu teman-teman. Jadi 2, 3, 4 bertahap. Pokoknya bakalan gue bahas semuanya insya Allah. Oke, jadi langsung aja di episode kedua ini. Awalnya kita melihat ada Haruki dan Yoko yang apaan tuh? Dan Yoko yang sedang melihat layar. Layar itu jadi kayak semenjak kemunculan monster yang di episode 1 itu semakin bertambah bencana-bencana yang ada di seluruh dunia gitu, dan ancaman-ancaman yang di seluruh dunia tuh bertahap mulai muncul karena kemunculan monster yang pertama di episode kemarin gitu. Dan di sini gue lupa lagi namanya. Aduh, gue lupa. Pokoknya yang ini tuh yang megang ini, aduh gue lupa. Nanti kalian ingetin aja di bawah ya. Yota bukan ya, Yoko Ota atau siapa ya? Iya pokoknya itu dah. Nah, gue ngomongnya saintis aja di sini ya. Si cewek saintis ini adalah dia bilang bahwa dia ingin meneliti lagi tentang Ultraman Z dan meneliti ancaman-ancaman apa yang akan terjadi gitu. Lalu di sini pun Haruki didatengin sama ketuanya bahwa ditanyain kabarnya gimana. Katanya Haruki sih dia baik-baik aja gitu kan. Kalau katanya ketuanya, oke, soalnya lu hampir mati kemarin di episode 1. Jadi gue harus tanya kabar lu gitu sebagai bos lu yang baik gitu loh. Maksudnya harus nanya kabar anak-anaknya gitu. Selanjutnya, mereka sedang menonton sebuah berita yang mana ada sebuah power plant atau pembangkit listrik ya kalau kita bilang, dengan tenaga yang natural, dengan tenaga yang pokoknya pembangkit listrik baru lah begitu. Dan katanya, wah ini keren banget ya, katanya mereka begitu. Terus di sini dia ngamuk kenapa? Karena lihat aja gue bakalan bisa nemuin energi yang lebih murni, energi yang lebih baru katanya. Jadi dia kayak cemburu bahwa mereka lebih ngagumin orang lain ketimbang dia, padahal dia saintis yang hebat juga gitu ya. Nah, selanjutnya kita bertransisi lagi nih teman-teman, dimana kita lihat ini Yoko nih, kok nggak salah namanya ya, bener gak sih? Jadi lagi adu panco sama cowok, salah satu staff di storage ini, dan taruhannya kalau cowoknya ini bisa ngalahin dia bakalan jadi pacarnya gitu. Dan ternyata nggak bisa karena dia kuat banget gitu kan. Terus katanya, sorry banget nih, gue nggak tertarik sama anak-anak muda yang di bawah umur gue, katanya dia begitu. Sukanya sama yang tua-tua deh. Nah, lalu di sini didatengin sama kepala stafnya di situ dan bilang bahwa benar bahwa kemarin si Avenger itu mengalami kerusakan dan akhirnya sekarang dibenerin. Lalu tiba-tiba ada ada sebuah alarm yang nyala bahwa ada monster lah pokoknya gitu. Lalu si Haruki langsung buru-buru masuk ke dalam Scavenger-nya gitu, dan kita lihat dia masuknya dari bagian lehernya. Nah, jadi Scavenger ini merupakan robot pertama yang membela manusia di universe ini. Berarti di universe ini robot pertama yang membantu manusia begitu. Jadi sebelum Ultraman Z datang sudah ada robot Scavenger ini yang melawan monster-monster gitu. Nah, tapi begitu sampai di sana ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia bingung lihat, loh ini nggak ada tanda-tanda monsternya gitu kan. Tapi tiba-tiba dia diserang sama sebuah serangan listrik yang ternyata itu berasal dari sebuah ekor monster yang bernama Neronga. Kalau kalian tahu Neronga, berarti kalian fans Ultraman asli. Kalau kalian tahu ini monster, dan ternyata monster ini dia bisa menghilang teman-teman ya. Nah, lalu katanya si Haruki, ini gimana monsternya ngilang-ngilang kagak kelihatan. Akhirnya di markasnya pada ngeliatin ke si cewek saintis ini, katanya, iya gue bakalan tahu caranya gimana, tapi gue pikirin dulu katanya. Soalnya masa ya kali tiba-tiba langsung ada idenya gitu kan. Nah, jadi dia berpikir gimana caranya supaya ngakalin si monster ini. Singkat cerita, si Haruki pengen langsung berubah menjadi Ultraman Z, dan ternyata nggak bisa. Dia bingung kenapa nggak bisa berubah gitu kan. Akhirnya karena Harukinya lengah, diseranglah robot Scavenger-nya ini. Begitu diserang, baterainya juga ikut diserang lah. Baterai kan di belakangnya Scavenger diserang juga, dan akhirnya mengalami kerusakan fatal. Akhirnya Scavenger-nya tumbang gitu. Haruki Jun akhirnya pulang dengan ini ya, dia rasa malu gitu karena dia bilang gagal. Terus katanya si Yoko di sini, tenang aja, kita bakalan temuin caranya, jangan pusing, tenang aja gitu. Nah, lalu tiba-tiba ada sebuah cahaya, kayak cahaya pintu gitu, dan seperti masuk ke dimensinya Ultraman Z ya. Dan Haruki pun masuk ke situ, dan dengan sopannya dia masuk dengan bilang permisi gitu. Akhirnya dia ketemu sama Ultraman Z. Nah, Haruki nanya di sini, kenapa lu nggak muncul, kenapa kita nggak bisa berubah waktu tadi gitu.
Katanya ada beberapa faktor yang bikin kita belum bisa untuk fusion, belum bisa bikin kita buat berubah gitu. Seperti kita belum mengenal diri kita lebih jauh, kita pokoknya belum saling kenalan. Akhirnya mereka pun kenalan dan Haruki pun dijelaskan sama Ultraman Z bahwa Ultraman Z adalah seorang pelindung Intergalactic Force gitu. Dan dia menceritakan asal usulnya kenapa dia bisa sampai di bumi. Dan kalau kalian lihat di sini, monster yang di episode pertama itu dia menyerang planet Ultra dan mengambil dia mengambil medalian dan alat untuk berubah ke bentuk Ultraman Z ini gitu. Pokoknya medalian Ultraman itu diambil gitu. Nah, lalu diserang yang kalian lihat di sini banyak Easter eggs ya. Kalian lihat ini serangan dari siapa aja, karena ini ketahuan banget nih serangan dari siapa aja. Pokoknya kalian harus tebak satu-satu di bawah. Nah, akhirnya Haruki pun nanya umur Ultraman Z berapa, dan katanya Ultraman Z itu adalah 5.000 tahun. Haruki langsung ngerasa gak enak, buset. Maaf nih, gue gak sopan nih dari kemarin-kemarin. Langsung, maaf Tuan Z. Z pun langsung kayak ultra gross itu artinya jijik gitu. Dia jijik kalau Haruki berperilaku seperti itu gitu. Nah, akhirnya di sini Haruki pun bertanya pertanyaan yang bener-bener kita pertanyain selama ini. Device Ultraman yang kayak itu ya, pouchnya itu kayak di Ultraman Taiga juga kan kayak gitu. Kenapa nggak ketahuan sama orang-orang gitu? Padahal dia makin jelas-jelas kelihatan kayak gitu. Dan katanya di sini dijelasin sama Ultraman Z bahwa device itu dibuat dengan elemen luar angkasa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa gitu, kecuali yang megang, kecuali yang punya gitu. Maka dari itu ya jelaslah kenapa ya sudah dijelaskan sama Ultraman Z gitu. Nah, Haruki di sini latihan bela diri sama ketuanya, dan ternyata Haruki dikalahkan. Lalu di sini dijelaskan jangan cuma mengandalkan mata, andalkan otak dan sense-nya, insting. Lo harus pakai insting. Nah, di sini yang gue ingat bahwa di akhir episode 1 itu ada ada orang yang udah punya medalian Ultraman Gamma Future, medalian Gamma Future di situ. Dan rambutnya mirip-mirip sama ketuanya ini. Kita lihat saja nanti bagaimana ya teman-teman ya. Lalu di sini si cewek saintis ini, gue masih lupa namanya, belum ingat gue. Dia menciptakan sebuah device, sebuah roket yang mana itu akan mensil supaya si monster Sinerongga ini dia nggak bisa mengeluarkan listrik atau menghisap listrik. Jadi dibikin perisai gitu. Dan harusnya nih orang nih kalau dia pinter dia nggak bakalan kerja di sini. Karena kalau dia bisa bikin device kayak gitu, kalau dia jual ke halayak ramai, bisa kaya dia. Apalagi kini banyak monster, kalau dia jual ke penjual gelap pasti bakalan kaya. Harus mikir gitu. Nggak canda-canda. Nah, akhirnya operasinya pun dimulai dan pakai heat signature gitu, dan ternyata Neronga nggak ada heat signature juga, nggak ada panas tubuhnya, jadi nggak bisa kedeteksi. Dan di sini si ceweknya ini dia malah keren. Wah gila, ini keren banget. Nah, lalu ditembakkan sebuah peluru yang mana itu adalah tracker atau pelacak. Jadi saat Neronga hilang, ada pelacaknya, jadi ketahuan di mana gitu. Nah, singkat cerita si Scavenger ini atau robotnya ini dikalahkan sama Neronga lagi karena diserang dengan listrik yang begitu besar sehingga sirkuit atau device di dalam Scavenger ini rusak gitu. Lalu Haruki langsung berubah, dan dia berubahnya itu dengan mencet, dan dia jalan pas lari itu ada sebuah portal berbentuk huruf Z yang akhirnya jadi pintu, dan dia masuk ke dimensi Ultraman yang mana sudah dijelaskan bahwa 5 menit ya? Berapa detik gue lupa lagi. 1 menit di dunia Ultraman sama dengan 1 detik di dunia asli, begitu teman-teman. Si Scavenger ini diselamatkan lah sama Ultraman Z. Dan yang gue bingung kalau kalian lihat di sini di depannya itu bahwa di layarnya kalian lihat muka Ultraman Z kan, bener-bener mukanya. Tapi ternyata di scene selanjutnya itu Ultraman Z megang ngegotong begini, berarti kameranya ada di perut dong. Soalnya kan sebelumnya di depan mukanya persis gitu dong. Wah, bingung gue di sini. Nah, akhirnya Ultraman Z pun melawan Neronga, teman-teman. Ultraman Z melawan Neronga, dan di sini yang gue suka adalah tidak slow motion seperti kebanyakan Ultraman gitu. Dan bertarungnya benar-benar bertarung secara bela diri luar angkasa, begitu kan. Space martial art ini, dan gue suka banget ini dengan gaya bertarungnya Z. Dan di sini dia juga menghadirkan bahwa Ultraman-nya nggak banyak ngomong seperti Ultraman sebelumnya. Dia lebih ke suara grunt-nya gitu kan. Suara khasnya Ultraman gitu. Nggak banyak ngomong. Ini dia menghadirkan lagi, bagus. Gue senang banget nih. Nggak banyak ngomong dan
cuma suara ininya doang, suara Ultraman-nya doang gitu. Akhirnya Neronga pun hilang. Dan si Z ini diserang dari belakang, dari depan gitu kan, dengan serangan listriknya. Akhirnya Haruki mengingat pesan ketuanya untuk jangan mengandalkan cuma mata, tapi andalkanlah insting. Akhirnya nyuruh Ultraman Z untuk merem. Dan di sini yang ada di bayangan gue ketika dia nyuruh Ultraman Z buat merem, matanya Z tuh mati atau enggak Z begini. Sumpah gue mikirnya begitu. Akhirnya Z itu dia malah nunduk dan dia menggunakan sense-nya seperti ini. Nah akhirnya dia bisa untuk mendeteksi si Neronga. Dan begitu dideteksi, jadi keren banget nih. Ultraman Z ini gue seneng banget karena dia banyak develop banyak hal yang jatuh di Ultraman Taiga gitu. Karena banyak fans yang lumayan kecewa sama series Ultraman Taiga. Tapi di Ultraman Z ini gue seneng banget karena dikembangin lagi gitu. Karena lu lihat aja di sini pas diserang, dia terbang dalam altitude yang rendah gitu, nggak tinggi. Biasanya kan terbang ke atas, tapi ini dia terbang di dekat tanah, di set akhirnya gitu. Keren banget, keren. Nah, Ultraman Z itu agak kewalahan karena Nerongganya nindihin dia dan color timer Z sudah nyala gitu. Akhirnya ditembak sama robot Scavenger-nya. Nah, yang ditembakkan ini adalah device yang diciptakan sama cewek saintis tadi untuk men-seal, untuk bikin perisai supaya listrik nggak bisa masuk atau keluar dari tubuh Neronga gitu teman-teman ya. Lalu dengan Z pun monster itu ngilang lagi, si Neronga itu ngilang lagi karena satu-satunya kemampuan Neronga yang tersisa cuma ngilang doang. Akhirnya Neronga menghilang dan Z menggunakan sense-nya lagi untuk instingnya untuk melihat di mana adanya Neronga. Sebenarnya dengan kayak gini tuh keren. Tapi sayangnya yang insting kayak gini tuh udah sering digunakan sama Ultraman sebelumnya gitu. Tapi yang gue bikin bagus adalah dengan caranya dia itu loh. Biasanya Ultraman itu kan kayak misalkan gue inget banget ada di Ultraman Max waktu dia lawan siapa sih namanya, pokoknya ada salah satu episode Ultraman Max dia cuma nyari sekeliling terus tiba-tiba set langsung nyerang gitu. Tapi kalau di sini kan Z kita kelihatan gimana dia nge-sense-nya, instingnya pakai merem, ngerasain sekitarnya, ambience-nya gimana gitu. Nah gitu, akhirnya dia menggunakan Zetium Kosen untuk menghancurkan Neronga teman-teman. Dan di sini ada, gue lupa bahas juga ya di episode 1 Easter egg-nya bahwa Z begitu terbang juga dia membentuk huruf Z. Gue nggak tahu fungsinya apa, malah lebih lama terbang ya kan jadinya. Mungkin untuk estetika aja gitu. Dan Ultraman Z ini yang gue suka adalah ambience musiknya yang bagian ini ya, bagian Alpha Edge ini lumayan bagus karena menurut gue musiknya nggak terlalu heboh dan nggak terlalu santai gitu. Jadi di pertengahan lumayan bagus. Di sini pun katanya si cewek saintis dengan Haruki, dia bilang ini dia kenapa sih si Yoko ini soalnya dia senyum sendiri terus ini sendiri kan, pokoknya kebanyakan mikir gitu. Dan akhirnya si cewek saintis ini bilang udahlah bodo amat, itu bukan urusan gue pengen meneliti Neronga katanya gitu. Akhirnya Yoko pun nanya ke Haruki, umurnya Ultraman Z kira-kira berapa ya? Katanya Haruki 5.000 tahun. Lu tahu dari mana? Lu tahu dari mana? Dan katanya kayaknya gue dengar waktu itu ada yang ngomong begitu, tapi gue nggak tahu siapa, katanya Haruki. Bohongnya gitu banget nih. Nah ternyata mungkin si Yoko ini jatuh cinta sama Ultraman Z gitu ya teman-teman. Dan akhirnya ya karena dia sendiri bilang dia nggak suka sama yang muda-muda. Akhirnya dia suka sama yang 5.000 tahun. Lucu banget dah. Nah di sini dia ternyata dia sudah memegang medallion dari Ultraman Mbah yang mana bakalan dipakai di form Beta Smash ya, di form Beta Smash. Dan dia bilang ini pasti punya lu nih Z, gue bakalan jaga baik-baik. Iya. Oke, dan pasti ya kan form Beta Smash itu ada di episode 3 ya, nanti bakalan gue bahas juga. Dan oke teman-teman, thank you buat kalian udah nonton video ini. Dan gue tadi sudah ngebahas pendapat gue ngebahas storyline-nya, dan gue ngebahas ada beberapa Easter eggs juga yang ada di dalam episode ini. Dan tenang aja, pasti bakalan gue bahas sampai episode selanjutnya gitu. Dan makanya ini gue ngejar ketertinggalan gue selama 2 minggu. Mungkin untuk game gue tunda dulu karena gue pengen ngejar episode Ultraman Z dulu ya teman-teman. Oke, so sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio.